pemandangannya gunung es semua. Amazing. Annapurna Base Camp, finally. Pendakian sampai di Annapurna Base Camp bukan akhir dari perjalanan. Begitupun dengan perjalanan program Jejak Petualang, masih panjang untuk meraih capaian-capaian spesial. Di episode sebelumnya, tim telah memulai pendakian menuju Annapurna Base Camp dalam capaian Jejak Petualang untuk HUT ke-23 Transmedia. Hari keempat pendakian, tim kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan dari Deurali, pos peristirahatan di atas ketinggian 3.200 mdpl. Tea house atau penginapan sederhana ini menyediakan fasilitas yang lengkap untuk para pendaki. Tidak hanya untuk beristirahat, tapi juga menyediakan beragam menu makanan sebagai sumber tenaga bagi para pendaki. Saat ini kita lagi kumpul-kumpul sekalian mau briefing untuk memulai pendakian menuju Annapurna Base Camp. Dari Deurali, kami akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 6 jam sebelum sampai di Annapurna Base Camp di ketinggian 4.130 mdpl. Annapurna Base Camp! Meninggalkan Deurali, jalur pendakian terasa sangat berbeda. Keindahan alam di lembah pegunungan Himalaya begitu mengagumkan. Sepanjang kurang lebih 4 km, jalur pendakian didominasi vegetasi khas dataran tinggi. Saat ini di ketinggian 3.500 mdpl. Ini saya kira pertamanya adalah lahan pertanian, tapi ternyata bukan. Jadi ternyata semakin tinggi, ini nggak ada tumbuhan yang tinggi-tinggi banget. Nah, di musim yang lain di sini itu adalah lahan untuk para gembala menernak domba-domba. Terus ini yang ada di belakang saya ini adalah shelternya domba nih. Tumbuhnya beberapa jenis rumput-rumputan justru dimanfaatkan oleh para peternak untuk menggembala domba pada musim tertentu. Jadi justru pada saat musim semi di sini tuh malah banyak avalanche. Avalanche itu semacam longsor tapi salju. Makanya para domba-domba itu nggak boleh di sini lagi. Jadi dilewatkan ke sana, dibawa ke Deurali untuk tempat yang lebih aman. Jadi di sini nggak bisa. Melakukan perjalanan di daerah dengan suhu rendah dan tekanan udara tipis memaksa saya harus pandai menjaga stamina. Salah satunya dengan memaksimalkan waktu beristirahat sambil menghangatkan badan. Setelah 2 jam berjalan di suhu -4°, ini akhirnya menemukan matahari juga. Jadi saya mau berkumpul sama pendaki lainnya di sana untuk berjemur. Yuk. Menjelajahi lembah pegunungan terbesar di dunia menjadikan pengalaman baru bagi saya. Tidak hanya tentang keindahan alamnya, tapi juga kawasan yang bersih dari sampah. Jalur pendakian Annapurna Base Camp berada dalam kawasan Annapurna Conservation Area atau ACA, sebagai kawasan konservasi pertama dan terbesar di Nepal. Sebelumnya, setiap pendaki yang memasuki kawasan pendakian diwajibkan mengurus izin atau permit. Jadi di sini kita akan
nge-stamp permit kita untuk mulai pendakian ke Annapurna Base Camp. Dalam pendakian, permit diperlukan untuk menjaga lingkungan dan mendukung konservasi wilayah, termasuk mendata dan mengatur jumlah pengunjung. Jadi per bulan Oktober itu dalam satu hari bisa sekitar 700 orang lebih yang mengurus permit untuk menuju Annapurna Base Camp. Jadi ini seperti kartu panduannya. Alright. Nih semua informasi yang kita perlu tahu ada dalam satu kartu ini. Nanti kita bagi-bagikan. Pemahaman tentang aturan pendakian tidak hanya berguna untuk melindungi kawasan konservasi dari kerusakan, tapi juga menjaga keamanan dan keselamatan setiap pendaki. Melakukan perjalanan berhari-hari dengan medan berat dan cuaca ekstrim mengharuskan setiap pendaki melengkapi diri dengan peralatan yang komplit. Para pendaki biasanya memanfaatkan jasa porter untuk membawa seluruh kebutuhan yang mereka perlukan selama pendakian. Namaste. Kalau lihat orang-orang pada kuat-kuat ya, bawa beban seberat itu. Namaste. Jadi saya yang bawa beban gak seberapa berat, gak boleh menyerah, harus semangat. Berbeda dengan porter kuda dan keledai, porter manusia lebih banyak dipilih oleh para pendaki karena bisa membawa barang sampai summit Annapurna Base Camp. Para porter berasal dari komunitas lokal di wilayah Himalaya seperti etnis Gurung, Sherpa, dan Tamang. Secara fisik, mereka terbiasa dengan ketinggian dan medan yang berat. Selain porter pendaki, beberapa kali saya berpapasan dengan porter lokal. Yang membedakan keduanya adalah jenis beban dan alat yang mereka gunakan. Jika porter lokal biasanya menggunakan keranjang atau basket yang terbuat dari anyaman rotan, porter pendaki lebih sering mengemas barang bawaan ke dalam tas. Namaste. You're taking a rest? Is it very heavy? Heavy, yeah. Heavy? Yeah. How many kilos? More than 30 kg, I think. More than 30? Wow. Yeah. Wah. You wanna try? May I? Yeah. Wow, oke. Oke. Wah, ternyata biasanya adalah satu porter itu mengangkut beban lebih dari 30 kilo. Saya mau nyobain ya. In the head like this? Yeah. Oke. Oh, jadi ini talinya tuh ada bisa disesuaikan. Woi, ini karena saya pendek ya. Go. Wah. Wow, lebih dari 30 kilo. Ini ditahannya cuma pakai ubun-ubun. Wow, I can't imagine going to ABC with this. Okay. Para porter menggunakan cara tradisional untuk mengangkat barang, menggunakan tali khusus yang melingkar di kepala dan dikaitkan dengan beban bawaan. Can I put here? Yeah. Better put it here. Oh, oke. Wah. Emang sih impresif banget kekuatannya porter ini, beda dengan yang lain. Makanya selain guide, peran porter ini sangat dibutuhkan. Apalagi banyak pendaki yang datang itu membawa persiapan itu biasanya banyak banget. Jadi biasanya kalau emang pendaki itu bawa barang banyak, bukan berarti porternya ini nggak bawa barang sama sekali, tetap bawa juga. Tapi dijadiin satu, jadi bebannya nambah dengan beban bawaan mereka sendiri. Luar biasa. Kondisi fisik yang prima tentu sangat diperlukan untuk melakukan aktivitas ini. Namun ternyata tidak banyak bekal yang mereka persiapkan sebelum menjalankan tugas ini.
biasanya kalau membawa beban itu biasanya kan ada strap dari tasnya yang bisa ditaruh di pundak, itu akan meringankan beban. Tapi kalau misalnya nggak possible seperti ini, jadi menggunakan namlo. Ini emang dirancang lebar dan ditaruh di kepala. Tujuannya supaya semua beban itu tertumpu pada satu titik dan saat membawanya itu agak membungkuk, jadi tulang punggung nggak terpengaruh. Metode ini memungkinkan porter menyalurkan sebagian berat barang melalui kepala, sehingga tidak sepenuhnya tertumpu pada bahu dan punggung. Ini benar-benar bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau porter itu emang nggak bisa selalu sejalan dengan para pendaki, karena mereka membawa beban yang berat, otomatis jalannya juga harus lebih cepat. Nggak bisa sama-sama, kalau nggak gitu ntar bakalan terlalu capek kalau jalannya terlalu lama. Menggunakan jasa porter menjadi cara para pendaki untuk meminimalisir resiko, sekaligus meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam pendakian. Om mani padme hum, om mani padme hum. Itu tadi adalah satu mantra Buddha. Jadi biasanya orang-orang di sini sebelum naik ke Annapurna Base Camp itu bakalan berhenti untuk beribadah di sini. Dan saat kita menyalakan lilin, kita bisa membuat satu permintaan, apapun bisa katanya. Aktivitas di stupa menjadi bentuk penghormatan para pendaki terhadap budaya dan spiritual masyarakat di kaki pegunungan Himalaya. Bangunan ini mencerminkan warisan tradisi etnis Gurung yang mendiami wilayah ini. Singgah sejenak memberikan pengalaman berharga sebelum saya melanjutkan perjalanan menuju Annapurna Base Camp dalam capaian jejak petualang untuk HUT ke-23 Transmedia. Wow, Annapurna Base Camp finally! Woo! Matahari semakin tinggi. Langkah kaki membawa kami semakin dekat dengan Annapurna Base Camp. Meninggalkan Deurali di ketinggian 3.200 mdpl, perjalanan tim jejak petualang dalam capaian HUT ke-23 Transmedia menemui babak baru.